wabarakatuh. Halo sahabat pelajar, balik lagi bersama Ibu Olivia. Hari ini kita akan belajar materi PAI dengan tema sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Sebelum kita memasuki materi, mari kita perhatikan salah satu bencana yang pernah terjadi di negara kita, di Indonesia, yang merupakan salah satu bagian dari musibah ataupun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana tanah bergerak di Desa Mendala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah meluas akibat pergerakan tanah. Hingga saat ini warga masih mengungsi, mereka tak mungkin lagi kembali ke rumah. Inilah video yang menggambarkan retakan patahan di areal pertanian milik warga. 70 hektar lahan pertanian tanaman padi rusak diterjang tanah bergerak hingga menyebabkan petani gagal panen. Sementara itu, mahkota longsor yang berbentuk oval dengan kemiringan kurang lebih 60 derajat ke arah barat laut mengarah ke Kali Pedes. Berada di dukuh kerajaan, tepatnya di pemukiman warga dan lahan persawahan. Di timur juga sama, dari sini Bukajan bawah arah Kali Pedes. Jadi semua mengarah Kali Pedes. Luasannya berapa itu mahkotanya, Pak? Untuk panjangnya belum bisa dihitung. Cuman bagi kita baru terdampaknya aja. Jadi minus 80 hektar termasuk lahan pertanian. Kalau geologi ya nggak mungkin, itu harus direlokasi. Terus langkah penanganan darurat oleh BPBD apa saat ini? Oke, saat ini kami dengan arahan Bupati, kita percepatan untuk Guntara, jadi tanggal 16 sudah harus kelar, untuk warga terdampak sudah harus masuk Guntara semua. Bencana tanah bergerak yang terjadi di Desa Mendala, Kecamatan Sirampok, sudah terjadi sejak tanggal 17 April lalu. Bencana ini telah memporak-porandakan 120 rumah warga hingga rusak berat, termasuk merusak 3 tempat ibadah. Akibat bencana tanah bergerak, ada 552 jiwa yang terdampak. 432 jiwa yang kebanyakan ibu-ibu dan anak-anak terpaksa harus mengungsi di tempat kerabat ataupun di sejumlah posko pengungsian. Dari Brebes, Jawa Tengah, Trihandoko, TV One mengabarkan. Pernah nggak kalian merasa hidup kok berat banget ya? Kehilangan orang yang disayang, kehilangan harta benda, tertimpa musibah, bencana, didiagnosa kena penyakit ini, penyakit itu, atau bahkan permasalahan di rumah yang membuat kalian merasa, kok hidup aku berat banget ya? Dalam hidup, semua orang pasti diuji. Tapi kenapa kita dituntut untuk terus bersabar? Kenapa kita harus bersabar? Apa makna dari sabar, musibah, dan ujian dalam hidup kita? Sabar adalah kemampuan untuk tetap teguh, tetap tenang, dan konsisten dalam kebaikan, meskipun kita dihadapkan dengan tekanan ataupun kesulitan. Dalam Islam, sabar terbagi menjadi 3, yaitu sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi dari maksiat, dan sabar ketika menghadapi ujian. Musibah dan ujian merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa kehilangan, kegagalan, rasa sakit, bencana alam, dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Musibah dan ujian itu bukan bentuk murkanya Allah, melainkan cara Allah untuk mendidik kita
untuk menguatkan kita dan untuk menguji keimanan kita sebagai hambanya. Kenapa sih Bu kita harus sabar? Kenapa kita dituntut untuk sabar? Sabar adalah kunci untuk menghadapi musibah dan ujian. Tanpa kesabaran, kita akan lebih mudah gelisah, kita akan putus asa, bahkan kita akan menyalahkan takdir. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang bersabar. Dengan sabar, kita juga menjadi lebih tenang, lebih kuat, dan kita bisa menemukan hikmah di balik setiap ujian yang kita hadapi. Sabar itu bukan hanya solusi ketika menghadapi kesulitan ataupun ujian, tapi ada banyak sekali hikmah di balik kesabaran. Yang pertama, dengan bersabar, kita akan mendapatkan akhir atau kesudahan yang baik. Kemudian dengan bersabar juga kita akan mendapatkan keberuntungan. Kita juga akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita diberikan petunjuk, dan di akhir nanti, di surga nanti, kita akan mendapatkan martabat atau derajat yang tinggi karena kesabaran kita. Coba deh kalian renungkan, apa ujian terberat yang pernah kalian hadapi? Bagaimana cara kalian menghadapi ujian tersebut? Dan apa yang bisa kalian pelajari dari ujian tersebut? Sabar itu bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi tentang belajar menari di tengah hujan. Terima kasih sudah belajar hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.